Saudara-saudara terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saudara-saudari dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, Gereja Katolik secara universal merayakan pesta Salib Suci. Sebelum kita masuk ke dalam permenungan, kita awali dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami merayakan pesta salib suci-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk sabda-Mu yang akan kami dengarkan. Semoga kami mampu mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 17. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini gereja secara khusus merayakan pesta salib suci. Bacaan Injil yang ditawarkan oleh gereja dari Injil Yohanes yang mengisahkan mengenai percakapan Nikodemus dengan Yesus memberikan suatu permenungan menarik yang akan kita simak secara bersama-sama. Dan dari bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Allah mengasihi kita manusia dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal melalui peristiwa salib yang senantiasa kita renungkan dalam perjalanan hidup kita. Sejak manusia diciptakan dan bahkan kehidupan kita sekarang, kita membangun relasi dengan Allah. Allah senantiasa mendampingi kita baik dalam suka maupun duka. Akan tetapi ketika kita manusia berdosa atau jatuh ke dalam dosa, relasi kita dengan Allah itu kemudian terputus. Nah, yang menjadi pertanyaannya saudara-saudari adalah, apakah Allah meninggalkan kita ketika kita jatuh ke dalam dosa? Tentu saja tidak. Allah tetap setia. Ia senantiasa berinisiatif untuk memanggil kita kembali meskipun kita telah memutus relasi dengannya dengan berbuat dosa, untuk kembali bersatu dengan Dia. Bacaan Injil pada hari ini sangat jelas menunjukkan hal itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia, dan supaya kita manusia tidak binasa. Karena di hadapan Allah, kita manusia sangat berharga, dan dengan demikian, salib itu sendiri adalah tanda kesetiaan, dan juga tanda kasih Allah yang paling tinggi bagi kita manusia. Yang kemudian menjadi pertanyaan reflektif bagi kita untuk kita renungkan bersama-sama adalah, apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita? Nah, sebagai anak-anak Allah yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, kita berkewajiban untuk menghadirkan Kristus, wajah Kristus di dalam kehidupan kita. Kita adalah pribadi-pribadi pembawa Mesias. Nah, hal-hal tersebut dapat kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan konkret seperti membantu orang yang kesusahan, mengunjungi dan merawat orang sakit,
mendoakan orang-orang yang membutuhkan doa kita, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, alurnya di sini sangat jelas. Allah lebih dahulu mengasihi kita manusia, kemudian kita manusia menerima kasih itu, dan kemudian kita teruskan kepada sesama yang berada di sekitar kita. Dan pada akhirnya akan ada kemuliaan bagi Allah yang lebih besar. Maka saudara-saudari, semoga bacaan Injil hari ini memberikan inspirasi bagi kita semua, dan semoga Roh Kudus senantiasa membantu kita untuk memampukan kita berbuat kasih bagi sesama di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, dalam kerajaan surga, melalui peristiwa salib, Engkau menunjukkan kasih-Mu yang nyata bagi kehidupan kami. Dan semoga melalui salib-Mu kami juga menimba inspirasi untuk berbuat kasih bagi sesama kami di sekitar kami. Dan semoga Roh Kudus-Mu senantiasa mendampingi perjalanan hidup kami sehari-hari. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.